Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kabar kalian akan selalu baik walaupun kita berada di masa pandemi seperti ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita tetap ya belajar mengenai materi teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum itu Ibu ingin kalian mempersiapkan terlebih dahulu buku tulis, pulpen untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari terkait KD 3.2, yakni menganalisis isi dan kaidah kebahasaan pada minimal 2 teks laporan hasil observasi. Nah, Ibu mau dong mereview kembali terkait pengertian dari teks laporan hasil observasi. Tentunya anak-anak pasti ingat dong pengertian dari teks laporan hasil observasi. Apa yuk? Nah, benar sekali. Jadi, pengertian dari teks laporan hasil observasi itu adalah penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan dari hasil kegiatan observasi atau pengamatan. Betul sekali. Nah, di dalam teks laporan hasil observasi itu ternyata ada struktur dan kaidah kebahasaan yang harus kita ketahui. Nah, untuk itu Ibu ingin bertanya, apa saja sih struktur yang ada pada teks laporan hasil observasi itu? Ayo, apa ayo? Ayo cari dong jawabannya. Nah, jadi struktur yang ada pada teks laporan hasil observasi itu terdiri dari 4. Yang pertama, ada pernyataan umum. Yang kedua, ada pernyataan bagian. Yang ketiga, ada deskripsi manfaat. Dan yang keempat, ada kesimpulan. Nah, jadi 4 struktur tersebut harus ada di dalam teks laporan hasil observasi. Nah, selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan. Nah, apa sih kaidah kebahasaan yang ada pada teks laporan? Kaidah kebahasaan yang ada pada teks laporan hasil observasi itu adalah aturan-aturan yang digunakan dalam bentuk kata dan kalimat yang digunakan sebagai ciri dan pembeda dengan jenis teks lainnya. Nah, Ibu akan memberi contoh terlebih dahulu terkait struktur teks laporan hasil observasi. Nah, ini merupakan contoh dari struktur teks laporan hasil observasi. Nah, di situ sudah tertera ya, ada pernyataan umum dan deskripsi bagian. Nah, untuk pernyataan umum sendiri di situ sudah dipaparkan contohnya, yakni Pulau Kakaban merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang mempunyai danau di tengahnya. Pulau ini adalah salah satu pulau dari total 31 pulau yang tergabung dalam Kepulauan Derawan. Pulau Kakaban mempunyai luas 774,2 hektar dan di tengah Pulau Kakaban terdapat sebuah danau yang bernama Danau Kakaban. Nah, mengapa kalimat-kalimat tersebut dinyatakan sebagai pernyataan umum? Karena di dalam pernyataan umum ini berisikan sebuah gambaran umum. Jadi kalimat-kalimat tersebut itu menceritakan gambaran umum terkait Pulau Kakaban. Selanjutnya dilanjutkan oleh deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini fungsinya menjelaskan memberikan tambahan kembali informasi dari Pulau Kakaban yang berbunyi, Danau Kakaban tersebut menjadi salah satu keunikan Pulau Kakaban. Danau Kakaban berisi campuran air hujan dan rembesan laut yang masuk melalui pori-pori tanah yang disebut juga dengan air payau.
keunikan air di Danau Kakaban ini menciptakan suatu habitat endemik yang berbeda dari kebanyakan kawasan danau lain yang ada di dunia. Nah, selanjutnya, deskripsi manfaat. Contohnya, keunikan endemik di Danau Kakaban adalah keberadaan ubur-ubur yang tidak menyengat. Spesies ubur-ubur yang tidak menyengat tersebar diperkirakan merupakan ubur-ubur yang terjebak di Danau Kakaban selama ribuan tahun. Karena terjebak, diperkirakan ubur-ubur tersebut telah berevolusi dan menyesuaikan dengan habitat Danau Kakaban. Evolusi tersebut menciptakan ubur-ubur yang tidak menyengat. Nah, kemudian ditariklah kesimpulannya. Karena kedua keunikan ini, Pulau Kakaban dikunjungi banyak wisatawan lokal dan asing. Mereka tertarik melihat keunikan Pulau Kakaban dan Danau Kakaban. Tidak jarang dari wisatawan yang sengaja datang ke pulau ini hanya untuk berenang dan menyelam di Danau Kakaban. Mereka penasaran dengan keberadaan ubur-ubur yang tidak menyengat di Danau Kakaban. Oleh karena itu, pulau dan danau ini memang pantas menjadi objek konservasi alam yang harusnya dilindungi dan dilestarikan. Jadi ada 4 struktur yang harus ada pada teks laporan hasil observasi. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulan itu berarti menjelaskan terkait simpulan yang ada pada Pulau Kakaban. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada apa aja sih kaidah kebahasaan yang ada pada tes laporan hasil observasi? Nah, ini dia kaidah kebahasaan yang ada pada teks laporan hasil observasi. Yang pertama, ada kata atau frasa. Nah, di mana kata atau frasa ini terdiri dari nomina dan verba. Yang kedua, ada fiksasi. Nah, di dalam afiksasi ini terdiri dari beberapa pembentukan kata. Yang ketiga, terdapat kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang keempat, terdiri dari kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, untuk yang pertama ada kata atau frasa. Nah, dari bacaan tersebut maka ditemukan bentuk nomina dan verba. Yang nomina di situ ditemukan karang dan pasir, serta frasanya yakni vegetasi pantai dan wilayah pantai. Untuk yang verba ditemukan kata tumbuh dan berkembang. Itu termasuk kata kerja ya anak-anak. Dan frasanya itu ada berperairan dangkal. Jadi antara nomina dan verba sudah sangat jelas ya anak-anak. Nomina itu dikatakan sebagai kata benda dan verba dikatakan sebagai kata kerja. nah, yang kedua adalah afiksasi. Nah, tentunya di dalam kaidah kebahasaan pada teks laporan hasil observasi itu tidak pernah luput dengan namanya afiksasi. Nah, anak-anak sudah bisa lihat ya di layar bahwasanya ada 2 contoh. Yang pertama, ada kata pertunjukan. Nah, kata pertunjukan ini tergolong dalam jenis kata nomina atau kata benda. Jadi, pertunjukan ini mendapat imbuhan per dan an. Ya, jelas ya anak-anak, per dan an dari kata dasar tunjuk. Saya paham ya anak-anak? Paham dong ya, alhamdulillah. Dan yang contoh yang kedua itu ada kata berbeda. Nah, kata berbeda ini tergolong ke dalam jenis kata verba atau kata kerja yang mendapat imbuhan ber dari kata dasar beda. Udah paham anak-anak? Alhamdulillah. Yang ketiga adalah kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi dan kalimat deskripsi ini pasti ada dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama,
contoh yang pertama, kalimat definisi, yakni vegetasi pantai atau hutan pantai merupakan tutupan vegetasi yang tumbuh dan berkembang di pantai berpasir di tas garis pasang tertinggi wilayah tropis. Nah, mengapa kalimat ini disebut sebagai kalimat definisi? Karena kalimat ini cenderung mendefinisikan dari apa yang ingin didefinisikan, seperti vegetasi pantai. Di situ tertera bahwa vegetasi pantai ini merupakan tutupan vegetasi yang tumbuh. Jadi kalimat definisi ini adalah kalimat mendefinisikan atau mengartikan dari vegetasi pantai. Yang kedua ada kalimat deskripsi. Nah, kalimat deskripsi ini tujuannya mendeskripsikan. Seperti contoh di layar, yakni kebanyakan rumah nelayan berstruktur kayu dan semi permanen. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang keempat yang ada pada teks laporan hasil observasi ini adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Contohnya, kalimat simpleks, sebagian besar masyarakat di kawasan pesisir Indonesia berprofesi sebagai nelayan. Yang kedua, kalimat kompleks, kondisi lingkungan permukiman masyarakat pesisir khususnya nelayan masih belum tertata dengan baik dan terkesan kumuh. Nah, untuk yang pertama itu dapat dikatakan sebagai kalimat simpleks karena kalimat tersebut hanya terdiri atas satu struktur dengan satu verba utama. Untuk kalimat kompleks, mengapa bisa dikatakan sebagai kalimat kompleks? Karena kalimat kompleks itu adalah kalimat yang terdiri atas lebih dari satu aksi peristiwa atau keadaan. Nah, sehingga mempunyai lebih dari satu verba utama dalam lebih dari satu struktur. Jadi untuk yang simpleks itu hanya satu verba, dan yang kompleks itu terdiri lebih dari satu verba, lebih dari satu. Seperti itu. Paham anak-anak? Alhamdulillah, semoga anak-anak paham. Nah, itu tadi pembelajaran yang sudah kita belajar bersama-sama. Banyak sekali pembelajaran sudah kita pelajari hari ini ya. Ibu ingin anak-anak bisa menyimpulkan apa sih kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini? Ayo, apa? Nah, jadi anak-anak, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini, kita di dalam menulis sebuah teks laporan hasil observasi itu tidak boleh lupa terkait struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, di dalam struktur tadi sudah jelas ya, terdapat pernyataan umum, deskripsi bagian, manfaat, dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi keempat ini tidak boleh dilupakan pada saat kita menulis teks laporan hasil observasi. Dan yang kedua, kaidah kebahasaan yang terdiri dari kata atau frasa, yang kedua afiksasi, yang ketiga pernyataan umum, kalimat deskripsi bagian, dan yang keempat ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Jadi kita harus memasukkan keempat kaidah kebahasaan tersebut ke dalam teks laporan hasil observasi yang kita tulis. Nah, anak-anak, mungkin itu saja, dan Ibu harap kalian dapat mengerti atas materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari KD 4.1, yaitu mengkonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspeknya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan, dan Ibu harap kalian tetap menjaga kondisi kalian walaupun kita berada di masa pandemi seperti ini. Baik, sekian dari Ibu.